Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat lengkap dari R atau himpunan bilangan real. Yang pertama, sebelum kita ke supermum dan infimum, kita mempelajari dulu ada beberapa definisi. Yang pertama, kalau ada S subset dari R yang tak kosong, maka S ini akan dikatakan terbatas ke atas jika terdapat U dalam R yang memenuhi S nya kurang dari atau sama dengan U untuk setiap anggota S ya. Jadi U nya harus lebih besar atau sama dengan S untuk setiap anggota S. Yang perlu diperhatikan adalah untuk setiapnya tadi ya. Kalau misalkan kita punya bilangan real, kemudian ada subsetnya S, misalnya ini S interval di sini. Nah, kita bisa ambil U. Kita ambil U misalkan di sini. Nah, ini kita ambil U, maka U ini akan memenuhi lebih besar atau sama dengan S untuk setiap S ya. Jadi setiap S berapapun yang di sini, U-nya selalu lebih besar atau sama dengan. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ambil U-nya di sini. Nah, di sini pas mepet sini, yang mana U-nya kita ambil yang sama dengan S yang paling besar atau yang paling kanan, ini juga masih memenuhi U-nya lebih besar atau sama dengan S untuk setiap S di sini. Nah, nilai-nilai U tersebut ini dinamakan dengan batas atas dari S. Jadi batas atas dari S bisa lebih dari 1 nilainya. Kemudian yang kedua adalah S dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat W di dalam R yang memenuhi ini, W-nya selalu lebih kecil atau sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S tadi ya. Kalau kita ilustrasikan, nah ini ada himpunan bilangan real, garis bilangannya, S-nya masih di sini, misalkan ini S anggotanya ini. Kemudian kita cari, misalkan ambil salah satu W di sini. Nah, ini W. Nah, W yang di sini ini akan selalu memenuhi kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S ya. Berapapun S-nya, W-nya akan memenuhi ini ya. Memenuhi kurang dari atau sama dengan. Termasuk kalau kita ambil nilai W-nya berada di sini nih. Nah, paling bawah atau paling minimal dari S itu tetap memenuhi W sebagai batas bawah. Tadi W-nya disebut sebagai batas bawah ya. Oke. Jadi S terbatas ke bawah tadi. Kalau yang pertama tadi S terbatas ke atas. Nah, yang terakhir, nah dikatakan terbatas saja, bounded saja. Ini jika memenuhi keduanya, yaitu harus terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Kalau tidak memenuhi keduanya, maka dikatakan tidak terbatas. Contohnya, oke, di sini. Kalau misalkan kita punya himpunan S, subset dari himpunan bilangan real, yang mana memenuhi X-nya kurang dari 2. Kalau digambar, kira-kiranya seperti ini. Ya, kurang dari 2. Nah, anggota himpunannya ke sana, ke kiri ya, sampai negatif tak hingga dong jelasnya. Ini duanya bolong karena nggak ada sama dengannya. Nah, ini gambarnya bisa diingat, himpunan ini terbatas ke atas oleh sembarangan bilangan yang lebih dari 2, tapi tidak mempunyai batas bawah. Jadi himpunan ini
tidak terbatas ke bawah, ya, tidak terbatas. Karena tidak terbatas ke bawah, walaupun dia terbatas ke atas oleh 2 dan yang lebih besar dari 2, maka dia tetap saja disebut himpunan yang tidak terbatas. Oke. Berikutnya kita ke definisi tentang supremum dan infimum. Yang pertama, kalau kita punya subset kosong dari R, yaitu S ini merupakan subset tak kosong, subset yang tidak kosong dari R, maka jika S terbatas ke atas, maka ada satu bilangan U yang disebut dengan supremum atau batas atas paling kecil dari S jika memenuhi 2 kondisi berikut. Ya, apa saja syarat dari supremum? Yang pertama adalah U merupakan batas atas dari S. Jelas syarat supremum dia harus batas atas. Yang kedua, jika ada V yang merupakan sembarang batas atas dari S, maka U-nya itu harus lebih kecil ataupun sama dengan V. Nah, kalau memenuhi 2 hal itu, maka bisa ditulis U sebagai supremum dari S. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan ada garis bilangan, kemudian ada himpunan S di sini, ini S. Ini himpunan S. Sini. Kemudian yang pertama, U akan disebut dengan supremum jika U-nya ini merupakan batas atas. Jadi kalau bukan batas atas, ya sudah jelas dia itu bukan supremum. U-nya harus batas atas di sini, yang paling atas, yang terkecil. Tapi ini gambarnya ya, nempel paling sini, kecil. Nah, dia itu disebut supremum jika memenuhi dia sebagai batas atas, ya. Nah, kalau misalkan ada batas atas lain yaitu V, maka batas lain itu harus lebih besar dari U. Jadi kalau ada batas atas lain, ya V-nya itu harus lebih besar dari U. Kalau misalkan V-nya, ini saya gambar ulang. Kalau misalkan V-nya tadi, misalkan ini S-nya, U-nya di sini. Nah, pura-puranya U-nya di sini. Kalau ternyata ada batas atas lain, misalkan di sini V, batas atas juga kan, ini V misalkan. Nah, maka otomatis karena tidak memenuhi ini, tidak memenuhi U-nya kurang dari, maka jelas U-nya ini bukan supremum. Kemudian berarti yang supremum adalah V. Tapi kalau V-nya itu sebagai supremum, ada batas atas lain nih di sini misalkan VW, misalkan ada batas atas lain yaitu W. Berarti tidak memenuhi lebih kecil, ya. V-nya tidak memenuhi lebih kecil dari W. Maka dianggap W-nya ternyata W-nya yang supremum. Tapi ternyata ada batas atas lain, misalkan ada batas atas lain di sini. Berarti dia yang supremum. Nah, nanti terakhirnya kalau dia mau disebut sebagai supremum, maka batas atas yang lainnya itu harus lebih besar dari supremumnya, ya. Jadi kalau ada batas atas lain V, maka dia harus V-nya itu harus lebih besar atau sama dengan U. Dia itu sebagai U-nya sebagai supremum. Jadi supremum itu adalah batas atas tapi yang paling kecil, nggak ada yang lebih kecil lagi nilainya. Oke, itu supremum. Sebaliknya berikutnya infimum, ini W, ya. S terbatas ke bawah, jadi syaratnya dia harus terbatas ke bawah dulu.
ya, terbatas ke bawah. Maka suatu bilangan W, ini saya ulangi, ini W ya. W ini disebut infimum atau batas bawah paling besar. Batas bawah paling besar dari S jika memenuhi kondisinya sama. Ada dua kondisi. Yang pertama, W-nya harus batas bawah dulu. Kemudian kalau ada batas bawah lain, maka dia harus memenuhi batas bawah lainnya itu harus lebih kecil dari W, sehingga W-nya tetap yang batas atas yang terbesar ya. Infimum itu batas atas yang terbesar. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar, nah misalkan ini ada S, ini S, W-nya sebagai batas bawah, ambil W-nya di sini. Kalau dia infimum, maka kalau ada batas atas lain, harus lebih kecil ya. Wah, ini misalkan ada batas atas di sini, tapi dia nggak lebih kecil, berarti W-nya bukan infimum. Oke, maka mau tidak mau ya W-nya itu harus sebagai batas atas, tapi yang paling besar di sini, nempel di sini. Oke, itu gambaran dari supremum dan infimum. Ya, mudah dilihat. Kemudian mudah dilihat bahwa jika S ini subset dari R, maka pasti hanya ada satu supremum ya, atau supremum itu harus tunggal. Tidak mungkin supremum itu lebih dari satu, karena kalau lebih besar berarti dia bukan supremum, kemudian lebih kecil berarti juga bukan supremum, jadi harus tunggal. Oke, berikutnya suatu subset tak kosong S dari R, subset dari R ya, S yang tidak kosong ini punya 4 kemungkinan, yaitu punya supremum dan infimum. Contohnya gambarnya gini. Nah, ini S-nya di sini. Ini punya supremum dan punya infimum. Supremumnya di sana, infimumnya di situ. Ya. Ini U-nya, ini W-nya, infimumnya. Ya, ini W. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua hanya punya supremum. Contohnya ini S-nya di sini. Nah, ke sana. Tadi untuk X-nya yang kurang dari 2. Nah, ini. Dia itu hanya punya supremum. Supremumnya 2. 2 itu. Dia tidak punya infimum karena ke bawah, tidak terbatas ke bawah. Kemudian yang ketiga, dia hanya punya infimum. Nah, contohnya sebaliknya lah, misalkan ini S-nya 2 di sini. Nah, dia kesananya tak terbatas. Ya infimumnya ya 2 itu. Kemudian dia tidak punya supremum dan tidak punya infimum. Ya berarti dari min ta hingga, contohnya ya, sampai ta hingga. Oke, himpunan itu. Oke, 4 kemungkinan itu. Kemudian setiap bilangan real A dalam R merupakan batas atas dan juga sekaligus batas bawah dari sebuah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ini tidak mempunyai supremum maupun infimum. Himpunan kosong kan tidak punya anggota. Jadi setiap batas atasnya mana? Batas atasnya ya sembarang bilangan di R. Dia berperan sebagai batas atas sekaligus batas bawah. Nah, ini ada 2 lemma. Yang pertama, suatu bilangan U merupakan supremum dari subset tak kosong S subset dari R jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika memenuhi U tersebut memenuhi 2 kondisi ini. Sebenarnya ini turunan dari definisi supremum. Yang pertama, U-nya ini
harus memenuhi lebih besar atau sama dengan S untuk setiap S dalam S. Jelas ya, supremum itu pasti nilainya lebih besar atau sama dengan dari S untuk semua S. Kemudian yang kedua, jika ada V kurang dari U, maka pasti ada S aksen. Sedemikian sehingga ini V-nya kurang dari S aksen. Ya. Ulangi, jika ada V kurang dari U, maka pasti ada S aksen di dalam S yang memenuhi V-nya kurang dari S aksen. Gambarannya kalau yang nomor 2, misalkan ini nanti harus diperhatikan, misalkan S-nya ini jelas supremumnya ada di sini. Nah, di sini ini supremumnya U-nya. Kalau misalkan kan ini memenuhi yang ke-1 ya, memenuhi yang pertama, yaitu setiap S-nya itu lebih besar atau sama dengan U. Kalau memang ada V yang kurang dari U, kita gambarkan V yang kurang dari U di sini. Nah, yang kurang dari U kan di sini V. Nah, pasti ada S aksen anggota S. Nah, sebut saja di sini. Sebut saja ini. Nah, pasti ada S aksen di sini di antara di antara V dan U. Jadi kalau dia batas atas, kalau dia supremum, misalkan dia supremum, ini U, kemudian ada V yang kurang dari U, ini V-nya, ini pasti, kalau U-nya memang benar-benar supremum ya, pasti ada S aksen di sini. Nah, di sini ada S aksen yang masih merupakan anggota dari S. Kalau S aksennya bukan anggota dari S, berarti U bukan supremum. Ya, atau V-nya tidak kurang dari U. Oke, silakan dipahami dulu. Nanti lemma berikutnya tentang supremum dan masih supremum dan infimum lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.